Tahukah Sobat Islami, bahwa ada seorang pemabuk berat yang kerjaannya tiap hari meminum minuman keras, tetapi orang tersebut dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah kisah lengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sains Islami. Suatu ketika di pinggir kota Basrah, Irak, tersiar kabar ada orang yang meninggal dunia. Dia orang tidak terkenal, tidak berpangkat, kekayaannya tidak seberapa dan secara umum semuanya tampak biasa saja. Yang tidak biasa barangkali karena dia suka mabuk-mabukan. Kebiasaan buruknya ini konon membuat orang-orang kampung begitu membenci perilakunya yang diharamkan agama ini. Tersiarnya kabar tewasnya sang pemabuk ini disambut dengan sukacita oleh banyak orang. Yang sedih mungkin cuma istri, anak-anak dan mungkin anjing kesayangannya. Para tetangga dan masyarakat sekitar tempat tinggal bahkan enggan mengurusi mayat karena diyakini dosanya terlalu banyak semasa hidup. Sambil berlinang air mata, si istri mengurus jenazah suaminya seorang diri dan disaksikan anak-anaknya. Sayang, tubuh si istri ini tidak kuat mengangkat jenazah seorang diri sehingga kemudian mengupah orang lain untuk mengangkat dan memindahkan jenazah ke masjid untuk disholatkan. Sayang, umat muslim tidak mau melakukan sholat jenazah. Para ustaz dan santri di sekitar masjid yang biasanya mengaji pun tidak tampak batang hidung mereka. Akhirnya, dibawalah jenazah ke pekuburan di padang pasir untuk disemayamkan. Singkatnya, orang yang dibayar untuk menggotong jenazah sang pemabuk ini pun hampir sampai di pekuburan. Saat melewati sebuah rumah yang berasal dari tanah yang reot di atas bukit kecil, tiba-tiba terdengar teriakan lantang. "Berhentilah! Saya akan mencolatkannya." Para penggotong jenazah pun berhenti, dan keluarlah seorang tua renta. Orang tua ini dikenal masyarakat sebagai orang yang zuhud, atau orang yang sudah meninggalkan urusan dunia untuk selalu menomorsatukan urusan akhirat. Orang-orang kota yang sejak tadi menyaksikan dari jauh, dan para penggotongan jenazah pun heran dengan teriakan si zuhud nyeleneh ini. Masyarakat bertanya pada si zuhud, apa yang mendorongnya untuk bersedia mensolatkan jenazah si pemabuk ini. "Saya bermimpi bertemu seseorang." Orang ini berkata, "Turunlah dari bukit, dan engkau akan menemukan jenazah seorang laki-laki yang sedang ditunggui istrinya. Sholatkan dia karena dosa-dosanya sudah diampuni," kata si zuhud. Orang-orang yang selama ini menganggap si zuhud adalah tokoh yang patut diteladani dalam hal kedalaman ilmu tasawuf, kagum dengan penjelasannya. Mereka kemudian bersama-sama mensolatkan jenazah si pemabuk dan memakamkannya dengan baik sebagaimana saudara sesama muslim. Orang-orang penasaran, namun saat akan bertanya, mereka sungkan karena takut menyinggung perasaan si istri. Hanya si zuhud yang berani bertanya pada si istri, apakah yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia suka mabuk-mabukan dan sering melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama? Si istri mengaku tidak tahu. Dia kemudian menjelaskan bahwa almarhum semasa hidup memang suka menghabiskan hari-hari di tempat maksiat dan menenggak minuman keras. Pasti ada amalan kebaikan lain yang membuat dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda jelaskan apa amalan yang baik yang dilakukannya? Tanya si zuhud. Istri pemabuk mengatakan bahwa ada 3 hal yang selalu dilakukan suaminya saat hidup. Pertama, jika ia sadar dari mabuknya saat subuh, maka ia bersuci dan lekas mengganti pakaiannya.
dan kemudian sholat berjamaah. Kedua, rumah kami selalu dihuni anak yatim yang kami perlakukan sebagaimana anak kami sendiri. Dan ketiga, kalau sadar dari mabuk tengah malam, maka ia selalu mengatakan dalam doanya, Tuhanku, di sudut neraka manakah Engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini? Setelah mendengar apa yang disampaikan istri pemabuk ini, masyarakat pun tahu apa yang menyebabkan dosa-dosa si drunken master ini diampuni oleh Tuhan. Kisah yang dipaparkan Imam Al-Ghazali dalam buku Mukasyafah Al-Qulub, Al-Mukarrib ila Hadrah, Alam Al-Ghuyub fi Ilm et Tasyawuf di atas. Tuhanku, di sudut neraka manakah Engkau tempatkan aku, manusia yang selalu berbuat keburukan ini? Ini adalah bentuk sikap rendah hati di hadapan Gusti Allah dan sebuah sikap anti kesombongan diri. Ego atau aku kita tiadakan tanpa bekas di hadapannya. Kita tidak lagi memiliki aku lagi. Yang berhak untuk mengaku memang hanya Dia, Gusti Allah yang Maha Perkasa. Sementara kita, rasa-rasanya menciptakan sebutir nyamuk saja tidak bisa kok mengaku hebat dan sakti. Sikap rendah hati ini termasuk dalam sikap zuhud yang luar biasa. Zuhud harusnya menjadi laku perjalanan spiritual kita untuk selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas semua kepentingan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya titik pusat konsentrasi kesadaran jiwa dan ruhani kita. Tidak boleh ada titik konsentrasi kesadaran yang lain yang melebihi konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Adah Dardak, suatu ketika seorang pria datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang yang disebut paling zuhud itu?" Rasulullah menjawab, orang yang tidak pernah lupa akan kubur dan bencananya, meninggalkan perhiasan dunia, mengutamakan kehidupan yang kekal, atau kehidupan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kehidupan yang fana, dan ia tidak melewati hari-harinya kecuali bersiap-siap menjadi penghuni kubur. Terima kasih Sobat Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar selalu memberikan informasi yang bermanfaat, mengedukasi, dan lebih menarik lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.